بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gerak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas sedikit penjelasan tentang Quran surah Al-Maun yang mana telah dibacakan oleh saudari Rika. Dalam Quran surah Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim, mengurusi kehidupannya. Karena Nabi Muhammad SAW di mana beliau sangat akrab sekali dengan anak yatim, di mana beliau ketika melihat anak yatim itu menyayanginya sekali. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam suatu hadisnya, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Aku dan orang yang mengurus anak yatim itu bagaikan telunjuk dan jari tengah di dalam surga. Betapa spesialnya, betapa Nabi Muhammad menghormati orang yang mengurus anak yatim, dan betapa spesial lah pokoknya. Spesialnya orang yang mengurus anak yatim itu begini, bagaikan jari tengah dan jari telunjuk di surga sama Nabi. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang memang keadaan kita tidak fakir dan tidak miskin, maka kita membantu saudara kita yang yatim. Bahkan kita juga membantu yang fakir dan miskin. Dengan apa? Kalau memang kita tidak bisa membantu dengan materi, dengan harta, maka kita bantu dengan dukungan moral kita. Tidak menghardiknya, tidak memberi celaan kepadanya, kita menyayanginya. Tapi kalau kita memiliki harta, memiliki uang, maka kita bantulah dengan uang, bantulah dengan biaya sekolahnya, bantu dengan biaya kehidupannya, kita tanggung. Apalagi ada anak yatim piatu yang tidak ada kedua orang tuanya, kita bantulah kehidupannya. Karena jaminannya kita akan bersama Rasulullah SAW di surga. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ulurkan tangan kita.
kita sisihkan rezeki kita, kita sumbangkan sedikit yang kita punya. Tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Kita sudah termasuk orang yang mengurusi anak yatim. Tidak usah banyak-banyak, bahkan sehari 1.000 kita kasih kepada anak yatim, sehari 1.000 kita kasih kepada orang miskin, sehari 1.000 kita kasih kepada orang fakir. Kita sama saja membantu, walaupun tidak seberapa, tetapi itu dihitung Allah Subhanahu wa taala. Allah menghitung pahala sebesar bidi dzarrah, menghitung kebaikan sebesar bidi dzarrah. Bidi dzarrah itu ada yang mengartikan sebesar semut atau sebesar biji sawi. Sebesar semana sih, paling segini. Itu Allah hitung. Bagaimana kita yang 1.000 lebaran tuh gede, 1.000. Itulah spesial orang bersedekah. Kalau emang kita tidak bisa bersedekah dengan harta, kita juga bisa bersedekah dengan senyuman. Senyuman itu adalah sedekah. Jangan manyun. Kita ngeliat anak yatim, kita ngeliat saudara kita yang fakir, yang miskin, kita manyunin, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu, bagi kalian yang ingin menyumbangkan atau mensisihkan atau memberi sedekah kepada anak yatim, maka silahkan hubungi link deskripsi di bawah ini, karena di situ ada ATM, rekening ATM di bawah, rekening Gerai Yatim Duafa, udah atas nama Gerai Yatim Duafa. Silahkan kalian transfer berapapun yang kalian bisa, berapapun yang kalian mau, tapi yang penting kalian harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Tapi ikhlas itu tidak bisa dilakukan kalau dengan harus dipaksa. Orang sedekah kalau nggak dipaksa susah. Kita mulai sedekah, kita mulai menginfakkan harta kita, susah kalau nggak dimulai dengan paksaan. Makanya orang tua kita dulu ngajarin kita sholat, kita dipukul, kita digebuk, kita disiram kalau kita gagal sholat. Itu karena apa? Karena terpaksa awalnya. Ntar mah kesononya bebas, kesononya enak, jalanin aja, udah biasa gitu, enteng tangan jadinya. Sama begitu sodako juga, awalnya berat ngeluarin gocap, ya keluarin goceng, ya goceng berat ya 2.000 dah, masukin lepit, masukin kotak amal, udah biasain begitu. Mau seminggu sekali kek, setiap hari Jumat, biasain begitu, Ntar juga lama-lama biasa. Karena orang bisa itu karena terbiasa. Begitu kira-kira. Jadi jangan lupa, bagi kawan-kawan sahabat Gerai Yatim Duafa, silahkan sumbangkan atau silahkan infakkan harta yang kita miliki untuk keberlangsungan dana di Gerai Yatim Duafa. Karena di Gerai Yatim Duafa kita menyalurkan zakat, menyalurkan santunan itu insyaallah pada orang-orang yang tepat, pada orang-orang 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi jangan lupa, kalau ada yang ingin menyumbangkan hartanya, silahkan diklik saja. Di situ ada rekening Gerai di link deskripsi di bawah ini. Ya, begitu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi